Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, para Romo, Bruder dan para suster yang dikasihi Tuhan. Dalam Api Karunia Tuhan episode 14 ini, Bapak Kardinal mengajak kita untuk mendalami kembali arti doa menurut Injil Matius. Pada episode kali lalu kita telah membedah arti berdoa dalam hati dengan hati. Dan secara khusus, episode ini Bapak Kardinal mengajak kita untuk melihat, mendalami, merenungkan tentang doa Bapa kami. Doa ini adalah doa pribadi dan juga sekaligus doa resmi gereja. Mari kita memahami makna dan arti doa Bapa kami menurut pengajaran Yesus dan juga kita refleksikan pada saat-saat ini. Selamat mendengarkan, selamat merenung, dan selamat berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, percakapan kita yang lalu masih berkisar berkisar di dalam percakapan mengenai doa di dalam Injil Matius. Dan yang terakhir kita bicarakan adalah usaha untuk memahami nasihat Yesus pada Matius bab 6 ayat 6. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ruang yang tertutup dalam percakapan kita artikan sebagai ruang batin, bukan ruang fisik, kamar atau apapun, tetapi lebih-lebih dalam arti rohani, yaitu ruang batin yang adalah pusat kehidupan manusia. Ruang batin itu tidak ada di suatu tempat, tetapi ada di dalam batin kita masing-masing, sehingga kemanapun kita pergi, ya disitulah ruang batin itu berada. Dan kita juga ingat salah satu nasihat dari orang kudus, seperti Santa Teresia dari Avila, untuk masuk ke dalam ruang batin itu, pintunya adalah doa. Atau dengan kata lain, ruang batin itu adalah hati, pusat hidup manusia. Di dalam Injil kita sering mendengar, membaca Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Atau orang Samaria yang baik hati itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hati adalah simbol dari seluruh manusia, fisik, badan, jiwa, dan rohnya. Itu yang pertama. Lalu kita mencoba menelusuri maksud kata hati di dalam kitab suci. Yang kita lihat adalah teks-teks yang terkenal dari Perjanjian Lama. Misalnya kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 33. Bahwa kepada manusia akan diberikan hati yang baru. Dibandingkan dengan hati yang lama, atau mungkin lebih baik hati baru itu adalah tempat hukum baru tertulis, yaitu hukum yang membuat orang menyerahkan diri kepada Tuhan, dibandingkan dengan loh batu yang keras, tempat Taurat Musa dulu ditulis. Demikian juga kitab Nabi Hezekiel bab 36
ayat 26 sampai 27. Janji untuk diberi hati baru dan roh baru. Dan dengan hati baru dan roh baru itu, manusia, umat Allah perjanjian lama, diharapkan dapat hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kita juga kutip beberapa ayat, misalnya surat kepada orang Roma, bab 5 ayat 5, 2 Korintus bab 3 ayat 3, atau di dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 26. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan masuk ke dalam ruang yang tertutup adalah ruang tertutup itu lambang dari ruang batin yang adalah hati manusia. Ruang batin adalah hati manusia. Nah, di dalam hati itu ada kasih yang dianugerahkan kepada Allah. Dan dari dalam hati ruang batin itu setiap doa terucap. Sehingga hati merupakan sumber air yang tidak pernah kering. Dan hati manusia itu seringkali diliputi dengan segala macam hal, maka doa kita adalah mohon supaya hati itu tetap jernih. Itulah yang didoakan misalnya di dalam Mazmur 51. Kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan dengan mencoba memahami secara lebih rinci dua doa yang ada di dalam Injil Matius. Yang pertama adalah doa Bapa Kami. Yang kedua nanti adalah doa Yesus sendiri di Taman Getsemani. Itu yang akan kita bicarakan, kita coba gali maknanya di dalam perjumpaan kali ini. Yang pertama adalah doa Bapa Kami. Meskipun sudah sering kali disebut-sebut sana-sini, rasa-rasanya baik kalau kita memahaminya sekurang-kurangnya bagian pertama dengan lebih teliti. Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Ada beberapa hal umum yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini yang seringkali kurang kita sadari. Doa Bapa Kami ini diajarkan oleh Yesus untuk yang disebut murid-muridnya. Artinya, diajarkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi murid Yesus. Itu jelas di dalam Injil Matius maupun di dalam Injil Lukas. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 11 ayat 1, doa Bapa Kami itu diajarkan kepada murid-murid supaya mereka bisa menjadi murid-murid seperti halnya Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa. Demikian Yesus juga diminta untuk mengajari murid-muridnya berdoa. Ini konsekuensinya apa? Tentu kita sekarang setiap hari bahkan entah berapa kali mengucapkan doa Bapa Kami dalam keadaan apapun. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam kitab suci doa ini diajarkan untuk murid-muridnya. Secara spesifik dikatakan begitu. Oleh karena itu, meskipun doa ini diucapkan oleh anak-anak, sekarang kan doa yang dihafal oleh anak-anak
dari kecil sampai kita semua. Tetapi sebetulnya doa ini bukan untuk anak-anak yang belum mempunyai kemampuan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan ajaran iman. Tetapi biarlah anak-anak membiasakan diri dengan berdoa Bapa Kami. Tapi sekali lagi, doa ini dulu diajarkan spesifik untuk murid-murid. Artinya, untuk pribadi-pribadi yang ketika mendoakan doa ini, yakin dan sadar bahwa dia itu dipanggil untuk menjadi murid yang semakin lama dengan mendoakan doa ini menjadi murid yang semakin murid, artinya semakin sesuai dengan harapan Yesus mengajarkan doa ini. Dengan demikian secara praktis doa Bapa Kami ini mestinya disadari sebagai doa yang mesti diucapkan dengan komitmen tinggi. Semakin kita sadar bahwa doa Bapa Kami ini ditujukan dulu untuk murid-murid, semakin sadar pula bahwa kita ketika mendoakan Bapa Kami ini tidak sambil lalu, tidak tanda petik hafalan. Hafalan juga bagus, tetapi hanya tidak berhenti di situ. Berkomitmen untuk menjadi murid dan semakin hari menjadi murid yang semakin sesuai dengan harapan Yesus dengan mengajarkan doa ini. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, sudah sering kita katakan, yaitu struktur, susunan, atau urut-urutan dari doa ini. Ada 6 bait. 3 yang pertama itu berkaitan dengan Tuhan. Tuhan Allah yang disebut sebagai Bapa. Baru yang kedua, mulai dengan ayat 11 sampai dengan ayat 13, isinya adalah permohonan-permohonan untuk kepentingan kita. Apa pentingnya urut-urutan ini? Secara sederhana, sesuai dengan urut-urutan doa ini, atau urut-urutan doa ini mengungkapkan sebetulnya kesadaran kita yang ingin dibangun oleh Yesus, bahwa Allah itu selalu ada di urutan pertama. Baru kemudian sesudah 3 bait berkaitan dengan Allah, menyusul 3 bait yang berkaitan dengan permohonan-permohonan untuk diri kita sendiri. Pesannya jelas. Kalau dirumuskan secara sederhana kira-kira begini. Kalau atau hanya kalau Allah diberi tempat yang seharusnya, yaitu didahulukan pada bagian yang pertama, yang lain-lain yang berkaitan dengan hidup manusia, itu akan mempunyai tempatnya yang seharusnya. Tidak dibalik-balik. Jadi sekali lagi, hanya kalau Allah diberi tempat di dalam hidup manusia, hidup murid maksudnya, dengan sendirinya kehidupan para murid, pilihan-pilihannya, keputusan-keputusannya, itu akan menjadi keputusan-keputusan, pilihan-pilihan sebagaimana seharusnya hidup seorang murid. Dengan kata lain, agak berbeda sedikit meskipun katanya lain, doa kita itu tidak pernah menjadi usaha untuk membelokkan kehendak dan rencana Allah menjadi kemauan kita sendiri. Tidak. Yang sebaliknya adalah
doa selalu harus berarti menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Ini kebenaran-kebenaran seperti ini gampang diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Meskipun sulit, tetapi itulah yang seharusnya kita usahakan dengan kesadaran kita itu berdoa sebagai murid. Tidak sebagai yang lain-lain. Sebagai murid yang ingin menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Itu catatan umum yang kedua. Catatan yang ketiga yang berkaitan dengan permohonan. Ada 3 permohonan. Yang pertama, berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Makanan itu perlu untuk kita. Untuk keberlangsungan hidup kita membutuhkan makanan. Dan makanan ini kan tidak untuk besok, untuk kemarin, tetapi untuk masa kini. Permohonan yang kedua adalah ampunilah kami. Kalau kita mohon pengampunan itu artinya kita bicara tentang masa lampau. Karena saya sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka mohon pengampunan. Jadi makanan kita mohon untuk kelangsungan hidup kita hari ini, pengampunan kita mohon untuk masa lalu kita yang banyak kesalahan, dan yang ketiga adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalau mohon untuk tidak dimasukkan ke dalam pencobaan, itu tidak kemarin, tidak sekarang, tetapi ke depan dan selanjutnya. Dalam tanda kurung, mengenai permohonan yang ketiga ini, sekarang kan ada diskusi dalam bahasa Indonesia, Bapa kami ini dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ini kan kalimat yang menimbulkan tanda tanya. Apakah Allah memasukkan kita ke dalam pencobaan? Bisa, seperti Yesus dibawa oleh Roh ke dalam padang gurun, itu kan dimasukkan ke dalam pencobaan. Dan Yesus menang karena ia dinaungi oleh Roh Kudus. Jadi doa itu tidak salah. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan seperti dulu Yesus dimasukkan ke dalam pencobaan, 3 pencobaan itu. Sekarang diskusinya adalah apakah Allah itu memasukkan kita ke dalam pencobaan sehingga ada usaha untuk mengubah doa ini, bagian doa ini, menjadi kalimat yang tidak membuat Allah memasukkan kita ke dalam pencobaan, tetapi doanya menjadi jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Kalau kita mendaraskan doa Bapa kami dalam bahasa Italia, Konferensi Wali Gereja Italia itu sudah mengubah yang dulunya berbunyi jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, sudah diubah. Janganlah membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Dalam bahasa Indonesia dibiarkan seperti itu, entah nanti kalau Konferensi Wali Gereja Indonesia pada waktunya memikirkan perubahan itu. Tapi apapun bisa. Kalau Allah membiarkan kita, memasukkan kita ke dalam pencobaan itu tidak untuk menjatuhkan kita. Itu bukan maksudnya, tetapi untuk menguji kita. Jadi kedua-duanya bisa dijelaskan dengan cara yang berbeda. Nah, inti pesannya adalah
Hari ini kita mohon makanan yang secukupnya. Kita mohon pengampunan untuk dosa-dosa kita yang sudah kemarin kapan kita lakukan. Kita mohon agar Tuhan tidak membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan. Itu pesannya apa? Pesannya jelas, sederhana, yaitu mengajak kita untuk menempatkan seluruh hidup kita, baik masa lampau, masa sekarang, masa depan, kepada Allah Sang Penyelenggara kehidupan. Itu bisa dijelaskan dengan cara seperti itu secara rohani. Itu yang ketiga atau yang keberapa tadi ya? Yang selanjutnya. Permohonan 3 macam itu juga bisa membawa kita sadar atau tidak sadar lewat permohonan 3 yang berbeda ini untuk mengakui bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Kok bisa begitu? Nah, coba saja kita lihat. Kalau kita mohon makanan yang secukupnya, itu Allah Bapa yang mana? Atau sifat atau gelar Allah yang mana? Yang sebetulnya ada di balik permohonan itu. Yang ada di balik permohonan itu adalah Bapa, Sang Pencipta, dan Sang Penyelenggara hidup, Allah Bapa. Kalau kita mohon pengampunan, itu siapa yang menjadi penebus dosa-dosa kita? Yang diutus oleh Bapa sebagai penebus dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni, itu adalah Yesus, penyelamat dan penebus kita. Lalu kalau kita mohon supaya kita tidak dibiarkan masuk ke dalam pencobaan, secara tidak sadar kita ini sedang berdoa bagaimana? Siapa sesudah Yesus kembali kepada Bapa naik ke surga yang mendampingi hidup gereja, yang memimpin hidup kita? Jawabannya jelas, Roh Kudus. Jadi dengan demikian, di balik permohonan-permohonan itu tersembunyi keyakinan kita akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyelenggarakan hidup kita, yang menebus kita, dan yang mendampingi kita agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Moga-moga pengantar umum seperti ini dapat membantu kita untuk setiap kali mendoakan doa Bapa kami, kita lihat yang di belakang itu ada apa sebetulnya. Ini bukan pemahaman untuk anak-anak, susah untuk anak-anak supaya memahami hal-hal seperti ini. Ini adalah doa untuk pribadi-pribadi, orang-orang yang sudah berkomitmen atau diajak atau mempunyai niat untuk berkomitmen menjadi murid-murid Yesus. Baik, sekarang kita masuk ke dalam doa, rumusan doanya. Sekarang kita hanya ingin melihat bagian yang pertama, yang kedua ini sudah dijelaskan secara sederhana. Sekarang kita lihat doanya ayat 9. Bapa kami yang di surga. Apa pentingnya kalimat ini? Ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kata Bapa. Yang kedua adalah kata kami.
Dan yang ketiga adalah yang di surga. Kita coba lihat satu persatu. Sebutan Bapa itu adalah sebutan yang boleh disebut puncak dari perwahyuan. Siapa Allah itu? Jawabannya banyak, tetapi puncak dari perwahyuan Allah bagi kita adalah nama Bapa. Istimewanya apa? Mungkin baik kalau kita mencoba memahami sebutan Bapa ini di dalam perbandingan dengan katakanlah agama-agama asli, agama-agama lokal, bahkan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama kita masih ketemu dengan Allah-Allah seperti Baal dan sebagainya itu. Itu adalah ilah-ilah, dewa-dewi. Allah dalam huruf kecil atau ilah, dewa-dewi. Nah, di dalam agama-agama asli seperti itu, ilah-ilah atau dewa-dewi itu mempunyai hierarki. Ada kepala para dewa, ada dewa ini, ada dewa itu, seperti di dalam Dewan Karya Pastoral ini ada DKP, ada ketuanya, ada komisi ini, komisi itu. Dalam lingkungan budaya Jawa misalnya ada dewa, dewi padi, ada dewa angin, dan sebagainya. Nah, di dalam struktur hierarki dewa-dewa itu salah satu yang menjadi ciri dewa-dewi itu bukan kekuasaannya, tetapi keiri hatiannya. Maksudnya bagaimana? Kita mengambil saja contoh di dalam kitab suci ya, di dalam kitab suci. Kita sering mendengar kata Mesopotamia. Itu artinya daerah, wilayah yang sangat subur karena berada di antara sungai Efrat dan Tigris. Nah, karena ada dua sungai, daerah itu menjadi subur. Tetapi karena dua sungai itu besar-besar, tidak jarang kedua sungai itu meluap, banjirlah wilayah itu. Nah, kalau kita yang sekarang berpikir dengan cara kita, itu kan ya wajar saja daerah itu sering banjir karena sungainya memang besar dan sering meluap. Tetapi di dalam agama asli, khususnya yang ada di dalam perjanjian lama di wilayah itu, banjir itu bukan karena sungainya besar atau hujannya banyak, tetapi karena Allah iri hati, ilah iri hati. Iri hatinya terhadap siapa? Terhadap manusia. Kok manusia hidupnya nyaman, kok hidupnya makmur di daerah Mesopotamia yang makmur itu, yang subur itu. Nah, yang ada di sana dewa-dewi itu iri. Maka dewa air mengirimkan bencana banjir. Cara berpikir yang berbeda ya. Jadi dewa-dewa itu iri kepada manusia, maka dikirimlah banjir. Padahal sebetulnya air itu, itulah yang menyuburkan daerah Mesopotamia itu. Sama dengan kalau kita mau melihat agama asli di daerah kita, yang saya tidak tahu di Jakarta masih ada apa enggak. Tetapi seringkali di kampung-kampung bahkan di kota pun masih ada. Kalau melihat perempatan-perempatan jalan, itu ada sesaji. Kenapa ada sesaji?
Karena dewa-dewi itu, yang entah siapa namanya, menurut cara berpikir agama asli itu, iri kepada manusia. Marah kepada manusia karena kurang diberi apalah. Sehingga kalau di perempatan jalan yang tidak ada lampu merahnya sering terjadi kecelakaan. Nah, kalau kita berpikir sekarang kan kecelakaan bukan karena apa-apa, tetapi karena pengendara-pengendara sepeda atau sepeda motornya nekat. Kalau dalam berpikir agama asli, itu alasannya karena yang menunggu perempatan itu tidak diberi sesaji cukup. Nah, kalau kita bayangkan cara berpikir agama-agama asli, agama-agama lokal seperti itu, menyebut Allah sebagai Bapa, itu adalah revolusi besar-besaran di dalam faham pemikiran tentang Allah. Sama dengan batu, sama dengan pohon, sama dengan segala macam itu. Ada dewa-dewinya yang menunggu masing-masing. Dan manusia harus berbakti kepada ilah-ilah itu supaya tidak diganggu oleh Allah. Ilah-ilah itu maksud saya. Maka menyebut Allah mengajar murid-murid agar mereka menyebut Allah sebagai Bapa, itu adalah revolusi besar-besaran di dalam kehidupan beriman. Allah itu adalah Bapa yang maha baik. Kalau mau disebut Allah Bapa yang seperti apa, ya tergantung kita mau ambil Injil yang mana. Kalau kita ambil yang sama, Injil Matius misalnya, Bapa itu seperti ini loh. Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Saya baca ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah sekarang, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu. Ini Bapa. Bukan Bapa yang iri hati kepada manusia, tetapi Bapa yang memberikan semua yang perlu untuk manusia. Itu revolusi. Nah, sekarang kita lihat konsekuensinya apa kalau kita mengakui Allah sebagai Bapa. Keyakinan kita bahwa Allah adalah Bapa itu menjadi landasan untuk membangun, menyadari hubungan kita dengan dunia ini, dengan segala macam kompleksitasnya. Di hubungan pertama adalah hubungan dengan dunia. Maksudnya apa? Seringkali dunia ini atau tidak jarang orang berpikir bahwa dunia ini hanya jahat. Perang, kelaparan, segala macam masalah ada di dunia ini. Dalam situasi seperti itu, tidak sedikit orang yang tergoda untuk berpikir, yaitu tadi, bahkan ada aliran dunia ini tidak ada yang baik, semuanya jahat. Karena kejahatan tampaknya lebih kuat daripada yang lain-lain. Nah, menyebut Allah sebagai Bapa, itu mengarahkan kita atau ingin menumbuhkan keyakinan kita, seperti apapun jeleknya dunia ini, ada Allah di balik dunia ini. Artinya, kendati ada segala macam kejahatan di dunia ini pada waktunya nanti, karena Allah itu baik, Bapa kita,
pada waktunya yang seringkali kita sebut pada kepenuhan waktu, segala-galanya akan berubah. Itulah keyakinan yang mendasari harapan kita. Allah Bapa itu mengasihi dan menyelenggarakan hidup kita. Kalau ada kejahatan di dunia ini, asal-usulnya bukan Allah. Asal-usulnya adalah kebebasan manusia yang disalahgunakan. Relasi yang lain. Jadi relasi pertama adalah relasi kita dengan dunia. Kita tidak membenci dunia. Bahkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu nanti, supaya kerajaan Allah datang ke dunia ini. Tidak dengan membenci dunia. Yang kedua, mengarahkan kita untuk membangun relasi yang benar dengan sesama. Kita perhatikan, sebutannya adalah Bapa kami, bukan Bapakku. Seringkali kan tidak kita perhatikan ya kata ini, seolah-olah selesai didoakan begitu saja. Tapi sebetulnya tuntutannya ini tidak sederhana bagi seorang yang ingin menjadi murid Yesus. Kataku itu tidak pernah muncul di dalam doa ini. Tidak pernah muncul. Kalaupun kita mohon adalah berilah kami pada hari ini. Ampunilah kami. Janganlah membawa kami. Jadi bukan tunggal. Aku, tetapi kami. Menyebut Allah sebagai Bapa kami, itu adalah suatu komitmen dari seorang yang ingin menjadi murid Yesus untuk membangun relasi dengan sesamanya, menempatkan diri di antara sesama, apapun latar belakangnya, semua adalah saudari dan saudara. Bapa kami. Itu relasi yang kedua. Relasi yang ketiga, mengarahkan relasi kita dengan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kita semua pasti tahu, mendengar, tidak jarang ada orang yang membenci dirinya sendiri. Itulah salah satu alasan mengapa orang putus asa dan kemudian mencari jalan untuk mengakhiri hidupnya. Membenci dirinya sendiri dengan berbagai macam alasan. Alasannya sangat banyak. Saudari-saudara yang bergerak di dalam bidang pelayanan konsultasi pribadi, psikolog, psikiater pasti tahu banyak mengenai ini. Betapa susahnya untuk mendampingi saudara-saudari kita yang ditengarai mempunyai penyakit membenci dirinya sendiri. Tidak dihargai, dilecehkan dengan luka batin yang mendalam. Nah, ketika kita atau saya menyebut Allah itu Bapa, Bapa kami, sekarang kaminya sudah kita bicarakan, di hadapan Allah sebagai Bapa, kalaupun orang lain itu tidak mencintai saya, kalaupun orang lain itu tidak menghargai martabat saya, kita boleh tetap yakin bahwa Bapa itu mencintai kita, siapapun kita, dalam keadaan apapun kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi sebetulnya kalau dirasa-rasakan, keyakinan bahwa Allah adalah Bapa, ini dengan keyakinan seperti ini dapat menyembuhkan sekian banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia.
Dan relasi yang terakhir jadi dengan apa? Dengan dunia, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan tentu saja dengan Allah. Dengan menyebut Allah sebagai Bapa, tentu kita tidak menyangkal kemahakuasaannya. Tetapi sebutan Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa, kita menjadi yakin bahwa kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan itu tidak akan digunakan oleh Allah sewenang-wenang seperti dewa-dewi di dalam agama asli yang selalu iri kalau manusia bahagia. Allah yang Maha Kuasa, kekuasaannya dinyatakan di dalam kasih. Itu sebutan Allah sebagai Bapa kami. Moga-moga ada yang dapat ditangkap dari situ. Sekarang yang berikutnya adalah Bapa yang di surga. Allah bukan hanya Bapa kami yang sama dengan kita, tetapi Allah itu ada di surga. Surga, kita semua tahu, adalah lambang kekudusan. Dengan menyebut Allah sebagai Bapa, kita dapat mengertinya secara salah. Artinya sangat menyederhanakan. Allah itu Bapa yang baik, jadi kita bisa hidup seenak-enak kita, toh nanti akan diampuni dan tetap dikasihi. Tidak seperti itu. Allah memang kasih, tetapi Ia juga kudus. Sehingga sebutan Allah sebagai Bapa mesti dimengerti di dalam kaitan dengan kekudusannya. Kemudian disusul, dikuduskanlah namamu. Jadi Bapa yang ada di surga, Bapa itu kudus, maka dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah. Itu terjemahan lain adalah dikuduskanlah namamu. Apa artinya kudus? Kudus itu artinya, arti kata dasarnya di dalam latar belakang kitab suci adalah berbeda. Arti katanya itu dibedakan atau dipisahkan. Misalnya, gedung gereja itu adalah tempat suci. Sering mendengar itu kan? Gedung gereja adalah bangunan yang suci. Karena apa? Karena gereja itu berbeda dengan aula. Apalagi dengan bioskop. Oleh karena suci, maka gedung gereja itu mesti diperlakukan berbeda dibandingkan dengan gedung-gedung yang lain. Nah, kalau dikatakan dikuduskanlah namamu, dalam doa Bapa kami kita, dimuliakanlah namamu, tapi di dalam teks Matius itu dikuduskanlah namamu. Nama itu tidak sekedar panggilan. Nama itu adalah atau cermin dari watak dari sifat Allah. Nama kita harapannya menjadi cermin dari atau harapan dari orang tua yang memberi nama kepada kita. Kita semua mempunyai nama masing-masing. Dan seringkali di dalam nama itu terungkap harapan dari orang tua kita. Kita ambil misalnya Mazmur
9 ayat 11 mengenai nama. Saya baca, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Jadi pasti yang mengenal namamu itu bukan sekedar dia Yahweh atau dia Adonai atau siapa, bukan. Tetapi pada nama itu terungkap, tercermin watak dan sifat Allah. Artinya kalau kita membaca Mazmur bunyinya begini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, itu dibaca dengan orang yang mengenal siapakah Allah itu, wataknya, pribadinya, pasti akan mempercayakan diri kepadanya. Itulah juga yang dikatakan pada Mazmur 20 ayat 8. Kita baca pelan-pelan, bunyinya begini. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Jadi kereta dan kuda ini dalam konteks peperangan. Siapa yang diandalkan ketika perang ya kuda dan kereta. Lalu kalimat yang kedua, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Namanya boleh diberi kurung sebetulnya, kita bermegah dalam Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, sebetulnya yang kita ungkapkan itu apa? Kalau dari sudut kita, dikuduskanlah namamu itu adalah permohonan yang kira-kira kalau dirumuskan bunyinya begini. Mampukanlah kami untuk menempatkan Engkau di tempat yang istimewa di dalam hidup kami. Dikuduskan, menguduskan dalam konteks kitab suci artinya dipisahkan, dibedakan. Jadi mohon kepada Tuhan untuk menempatkan Allah di tempat yang berbeda. Tidak di tempat yang sama-sama dengan kita. Artinya tempat yang bukan hanya berbeda tetapi dalam arti yang sangat istimewa, utama di dalam hidup kita manusia. Satu lagi, yang berikutnya adalah datanglah kerajaanmu. Kita semua tahu kata kerajaan Allah itu adalah salah satu kata yang sangat sentral di dalam Perjanjian Baru, sering dipakai. Bukan hanya sering, tetapi ada di tempat yang sangat istimewa. Misalnya ketika Yesus tampil di depan umum, yang ia sampaikan adalah warta tentang kerajaan Allah. Misalnya Markus bab 1 ayat 14, tugas Yesus adalah untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk itulah dia datang. Lukas bab 4 ayat 43. Atau dikatakan di tempat lain di dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1, ia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita sudah sering mendengar kata itu. Kita coba lihat beberapa nuansa dari kerajaan Allah itu. Yang pertama, kerajaan Allah itu dihubungkan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Maksudnya apa? Kita melihat Injil Matius misalnya, bab 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub,
di dalam kerajaan surga. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah lama tidak ada di dunia ini, dikatakan menurut Matius bab 8 ayat 11 ini, ia ada di dalam kerajaan surga. Kemudian, ternyata Yesus juga berbicara mengenai kerajaan surga yang ada sekarang ini. Dilihat Lukas bab 17 ayat 21 dan paralelnya. Kerajaan itu ada di tengah-tengah kamu. Dulu ada, sekarang ada. Tetapi kemudian Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, itu artinya belum. Masih harus datang. Kalau demikian, sebetulnya yang dimaksudkan dengan kerajaan surga itu apa? Dulu ada, sekarang ada, akan datang. Sudah masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Untuk memahaminya, kita membaca doa ini yang 2 baris. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di dalam kitab suci, ini soal tafsir, banyak kalimat-kalimat yang terdiri dari 2 baris. Baris yang pertama itu diterangkan oleh baris yang kedua. Itu istilahnya paralelisme. Kita melihat salah satu ya. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Saya baca, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Baris pertama. Baris kedua, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi baris kedua, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, itu menjelaskan kalimat sebelumnya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Terbukti. Nah, kalau kalimat dalam doa Bapa kami, kita mengerti seperti dengan cara yang seperti itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu satu kalimat dalam 2 baris. Baris yang kedua menerangkan baris yang pertama, lalu kita bisa menangkap maksud kerajaan Allah itu apa. Dengan cara memahami seperti itu, kita dapat sampai kepada kesimpulan bahwa kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah dalam arti itu adalah keadaan masyarakat real di bumi ini. Ada masyarakat, ada komunitas, ada negara, ada bangsa. Di mana kehendak Allah terwujud secara sempurna. Itulah kerajaan Allah. Jadi datanglah kerajaanmu, kalimat pertama, jadilah kehendakmu, menjelaskan datangnya kerajaan. Kalau dengan demikian, kerajaan Allah itu adalah keadaan di mana masyarakat, sungguh-sungguh di tengah-tengah masyarakat, bangsa, negara, apapun dunia ini, terwujudlah kehendak Allah yang sempurna. Sempurnanya seperti apa? Seperti di dalam surga. Nah, kalau demikian,
sebetulnya kerajaan Allah itu kan tadi dikatakan dulu sudah ada, sekarang ada, masih didoakan supaya datang. Kalau demikian sebetulnya kerajaan Allah itu ada di dalam diri orang, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun itu ketika kehendak Allah itu dilaksanakan, diwujudkan. Kebaikan, kebenaran, kasih, keadilan, macam-macam. Kita semua dapat membaca ajaran sosial gereja yang namanya nilai-nilai kerajaan Allah itu seperti apa. Konkret sekali di tengah masyarakat. Keadilan untuk buruh, tanggung jawab untuk membangun kesejahteraan bersama, kesetiakawanan. Kalau di dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta kan itu ajaran sosial gereja. Memberi perhatian kepada saudari-saudara kita yang berkekurangan, tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan lingkungan hidup, itu semua adalah nilai-nilai yang boleh kita sebut nilai-nilai kerajaan Allah. Sejauh nilai-nilai itu terwujud, disitulah nyata kerajaan Allah. Tetapi lalu jelas bahwa yang di bumi sekarang ini masih sangat jauh dari yang ada di surga sana. Yang di surga itu maksud saya bukan yang tidak kelihatan, tetapi yang seperti dipotret oleh ajaran sosial gereja misalnya. Itulah sebabnya, maka kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Di dalam doa Bapa Kami bahasa Jawa, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 80 atau 70 sebelumnya, itu ada perubahan juga dalam rumusan doa Bapa Kami. Waktu saya masih anak-anak, diajarinya doa Kraton Dalem Kawiyarno. Itu dalam bahasa Indonesia, semoga engkau memperluas kerajaan. Seolah-olah kerajaan itu wilayah. Dan wilayah itu seringkali disamakan dengan agama. Diganti dengan pemahaman yang baru seperti ini, bukan lagi Kraton Dalem Kawiyarno, semoga engkau memperluas kerajaanmu, tetapi semoga engkau mendatangkan kerajaan. Itulah yang dalam bahasa Indonesia, datanglah kerajaanmu. Kraton dalem mugi rawuh. Semoga kerajaanmu datang. Jadi pemahaman yang semakin utuh mengenai doa Bapa Kami ini bisa mempunyai pengaruh pribadi yang sangat kuat, faham-faham dan keyakinan pribadi. Sekurang-kurangnya ini doa yang diajarkan oleh Yesus bagi orang-orang yang berniat untuk menjadi murid, dan dengan mendoakan ini menjadi murid yang semakin tekun dan setia melaksanakan apa yang ada di dalam pesan-pesan doa ini. Kita berhenti dulu di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Makasih. Saudara-saudari yang terkasih, betapa dalam doa Bapa Kami ketika kita melihat dalam konteks sejarah, dalam konteks pewartaan Yesus, dan dalam konteks saat ini. Kita telah melihat, mempelajari bagaimana 6 bait doa itu punya makna. Kita juga sudah mengerti bahwa permohonan yang ada dalam doa Bapa Kami, permohonan saat ini, permohonan masa lalu, dan permohonan masa mendatang, diungkapkan di hadapan Allah. Ada keyakinan iman di situ bahwa perjalanan hidup kita sebagai manusia ditempatkan dalam kerangka karya keselamatan, dalam rencana Allah. Semoga kita semakin menyadari untuk menempatkan segala macam peristiwa, pengalaman, dan kasih Tuhan dalam kerangka karya keselamatan Allah. Kita mohon berkat Tuhan.
Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai jumpa, terima kasih.